Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang berada dalam wilayah Republik Indonesia yang memiliki kekayaan alam, sosial, serta budaya. Secara geografis, Provinsi Bali terletak antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Provinsi ini memiliki relief dan topografi berupa pegunungan yang membentang di bagian tengahnya dari barat hingga ke timur. Provinsi Bali mempunyai luas wilayah 5.634 hektar dan secara administratif terbagi menjadi 8 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Bangli, Buleleng, dan Kota Denpasar yang juga merupakan ibu kota Provinsi Bali. Kabupaten Klungkung merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah administratif Provinsi Bali. Kabupaten ini memiliki banyak catatan sejarah dalam terbentuknya Provinsi Bali karena Kabupaten Klungkung pernah menjadi pusat pemerintahan di Bali pada masa kerajaan. Klungkung didirikan pada tahun 1686 oleh Ide Dewa Agung Jambe yang merupakan penerus dinasti Gelgel. Saat itu, Kerajaan Gelgel merupakan pusat kerajaan di Bali dan masa keemasan kerajaan ini terjadi saat masa pemerintahan Dalem Watu Renggong, di mana kemakmuran dan kesejahteraan rakyat berhasil dicapai. Kabupaten Klungkung dengan ibu kota bernama Semarapura mempunyai batas wilayah, antara lain di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Bangli, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karangasem, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gianyar. Kabupaten Klungkung mempunyai luas wilayah sekitar 315 km persegi, di mana hampir 70% atau sekitar 202,84 km persegi wilayahnya terletak di wilayah Kepulauan Nusa Penida, dan sisanya sekitar 30% atau 112,16 km persegi terletak di daratan Pulau Bali. Hal ini menjadikan Kabupaten Klungkung merupakan satu-satunya kabupaten yang mempunyai wilayah kepulauan. Wilayah kepulauan ini berada di Kecamatan Nusa Penida. Terdiri dari 3 pulau, yakni Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, dan Pulau Nusa Lembongan. Di wilayah ini pula menjadi sentra penangkapan ikan laut, budidaya rumput laut, dan pariwisata. Ditinjau dari historisnya, Kabupaten Klungkung pernah menjadi pusat pemerintahan di masa kerajaan di Bali, membuat Kabupaten Klungkung mempunyai produk-produk budaya yang diwarisi oleh masyarakat Klungkung hingga saat ini. Salah satunya adalah produk kuliner, yaitu serombotan Klungkung. Serombotan Klungkung merupakan kuliner berbahan dasar sayuran yang diolah dengan cara direbus. Bahan baku serombotan merupakan sayuran yang tumbuh di wilayah Kabupaten Klungkung atau bahkan hampir bisa ditemui di seluruh wilayah Provinsi Bali. Memang serombotan kangkung ini adalah makanan khas kerajaan yang dimulai dari sejarahnya pada waktu Gajah Mada menemui Raja Bedahulu untuk menganeksasi Bali, di mana pada waktu itu Raja Bedahulu tidak boleh dilihat mukanya oleh orang-orang, sehingga bagi mereka yang melihat muka Bedahulu maka akan dikenakan hukuman sampai hukuman mati. Oleh Gajah Mada, dia mencari akal bagaimana supaya dia bisa melihat mukanya Bedahulu. Lalu dia karena ditawari makan, dia minta makan dengan sayuran adalah dari sayur kangkung. Sehingga kangkung ini, karena kalau untuk makan kangkung itu harus dia mendongak, maka dapatlah dia melihat mukanya Bedahulu. Ya, sejak itu pada waktu leluhur kami dikirim ke Bali, mungkin dipesankan bahwa kenanglah sayur kangkung ini, karena kayu kangkung ini adalah pembuka jalan
kekuasaan Majapahit mulai di Bali. Jadi sejak itu dijadikan makanan khas dari kerajaan. Tapi kemudian juga karena enak, maka juga dijadikan membudaya ke seluruh masyarakat. Dan sekarang juga tidak hanya di Kelungkung, tapi juga ke seluruh Bali. Jadi sudah merupakan makanan kegemaran dari seluruh Bali dengan nama serobotan kangkung. Kalau kita bicara serobotan, ini salah satu bentuk kuliner. Nah ini kuliner yang menurut kacamata sekarang itu sangat-sangat menyehatkan. Karena apa? Karena kuliner itu adalah kuliner sayur mayur. Semua terdiri dari sayur mayur. Itu mulainya kapan? Ya mulainya tidak bisa dicari secara pasti. Tapi yang jelas itu merupakan kuliner yang sudah berabad-abad dikonsumsi oleh masyarakat di Kelungkung. Ya mungkin juga masyarakat lainnya. Cuma yang memberi sebutan serobotan itu adalah orang di Kelungkung. Artinya dagang-dagang di Kelungkung itu membuat sayur mayur. Nah itu yang disebut serobotan, itu terdiri dari unsur-unsur sayur. Bahan baku pembuatan serobotan kelungkung sangat gampang dibeli di pasar tradisional. Demikian juga dengan cara membuatnya sangat mudah untuk dipraktekkan oleh setiap orang. Serombotan kelungkung dalam pembuatannya dibagi dalam 3 bagian, yaitu pertama, bahan sayuran, kedua, sambal kelapa, dan yang ketiga adalah sambal koples atau sambal kacang. Pada bahan utama sayuran terdiri atas sayur kangkung, kecipir, buncis, pare, terong bulat, toge, kacang polong, kacang merah, dan kacang panjang. Pada bumbu kelapa terdiri atas kelapa, bawang putih, bawang merah, gula merah, kencur, garam, cabai merah besar, cabai rawit, terasi, dan jeruk purut. Sedangkan untuk bumbu koples terdiri atas kacang tanah, bawang merah, bawang putih, gula merah, kencur, cabai merah besar, cabai rawit, terasi, dan jeruk purut. Dalam pengolahannya, sayur kangkung, buncis, kacang panjang, pare, dan kecipir dibersihkan terlebih dahulu, kemudian direbus. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Kemudian sayuran ini dipotong-potong. Khusus untuk kangkung, biasanya setelah ditiriskan, maka kangkung akan disuir-suir sehingga menjadi bagian yang lebih tipis. Untuk toge, kacang polong, dan kacang merah cukup direbus saja hingga matang. Sedangkan buah terong diiris dahulu baru kemudian direbus hingga matang. Pada tahap ini, maka bagian utama sayuran telah selesai pengolahannya. Pada tahap pengolahan bumbu kelapa, kelapa yang dipakai adalah kelapa yang telah dibakar. Dalam prosesnya, kelapa yang siap diparut adalah kelapa bakar yang telah memunculkan aroma wangi. Selanjutnya adalah terasi bakar serta bumbu yang lainnya, kemudian dihaluskan dengan cara diulek maupun ditumbuk hingga tercipta tekstur yang lembut. Setelah itu, maka bumbu yang telah ditumbuk ini kemudian dicampurkan dengan kelapa parut, diaduk hingga tercampur dengan rata. Kemudian diisi dengan perasan jeruk purut secukupnya hingga menimbulkan bau wangi bumbu khas kelapa. Setelah selesai, maka bumbu kelapa sudah siap untuk disajikan.
Pada tahap pembuatan bumbu koples, bahannya yaitu kacang tanah yang telah digoreng, kemudian dihaluskan dengan cara diulek maupun ditumbuk dengan seluruh bumbu yang telah disiapkan. Setelah bumbu tersebut tercampur dengan rata dan dengan tekstur yang lembut, maka bumbu tersebut kemudian dicampur dengan air panas atau air dingin yang bersih, sehingga teksturnya agak cair yang kemudian diisi dengan perasan jeruk purut. Pada tahap ini, maka proses pembuatan bumbu koples telah berakhir. Secara tradisional, maka penyajian serambotan kelungkung ini akan disajikan dalam wadah yang cukup besar dengan alas dari daun pisang yang dihias. Selanjutnya penempatan sayuran utama diletakkan dalam satu wadah, sedangkan penempatan bumbunya kemudian dipisah. Untuk diketahui, sebelum dihidangkan dan dicicipi, masakan ini harus dibuatkan sesajennya terlebih dahulu, yang disebut dengan yadnya sesa, sebagai bentuk persembahan kepada Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya dihaturkan melalui pelinggih yang ada di dalam rumah pembuatnya. Dalam penyajiannya, serambotan kelungkung biasanya tidak berdiri sendiri, namun disajikan dengan nasi putih atau nasi sele maupun nasi jagung. Selanjutnya, bisa ditambahkan beberapa varian menu lauk yang lain, dan yang umumnya dipakai adalah ikan pindang atau ikan asin, tahu, tempe, ayam suwir, maupun telur rebus yang disajikan dalam satu pincuk daun. Kini, serambotan kelungkung sudah tersebar luas hampir di setiap daerah, terutama di Pulau Bali. Masakan ini telah tersaji setiap saat dan sangat mudah sekali ditemui di wilayah Bali, utamanya pada pasar-pasar tradisional, dengan harga yang sangat terjangkau, serta dengan penyajian dengan menggunakan pincuk daun pisang. Ini juga menjadi indikasi bahwa serambotan kelungkung mempunyai peran dalam roda perekonomian masyarakat Bali. Serambotan bungkus 5.000, nasi 10.000. Kadang juga permintaan itu. Iya. Ada yang lebih, kadang-kadang Nggih. 15.000. Edang jimonike kadang-kadang wenten Patokan iki gimana iki? Patokan nggih. 5.000 10.000 kalau nasi. Makanan iki nggih, serambotan satu bungkus 5.000 kadang. Serambotane manten 5.000. Daging makanan 10.000. Daging nasi. Kecuali permintaan lain iki lian malah kan. Ada yang minta 15.000 misalnya 20.000 gitu. Kuliner tradisional yang dimiliki oleh masyarakat tentu saja tidak terlepas dari historical atau sejarah terbentuknya masyarakat tersebut. Demikian juga dengan serambotan. Serambotan tidak hanya sekedar makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup keseharian, akan tetapi ditinjau dari sisi sosiologis dan antropologis, serambotan mempunyai fungsi serta nilai bagi masyarakatnya, khusus bagi masyarakat Kabupaten Kelungkung. Adapun fungsi serambotan adalah yang pertama, fungsi biologis. Serambotan yang terbuat dari bahan dasar berupa sayuran mampu memberikan asupan berupa serat alami serta vitamin yang dibutuhkan bagi tubuh. Dengan mengkonsumsi serambotan, maka kebutuhan tubuh terpenuhi. Dengan demikian, akan memacu regenerasi sel tubuh yang membawa dampak meningkatnya kebugaran, kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Yang kedua, fungsi historis. Menikmati serambotan akan membawa ingatan sejarah kita ke masa lalu, bahwa serambotan pada masa lalu adalah makanan kerajaan, makanan raja dan keluarga raja di Bali pada umumnya, dan Raja Kelungkung beserta keluarga pada khususnya. Namun dalam perkembangannya, serambotan bisa dinikmati oleh semua golongan masyarakat hingga saat ini. Yang ketiga, fungsi sosiologis. Saat ini serambotan tak hanya menjadi makanan keseharian bagi masyarakat Bali secara umum maupun masyarakat Kelungkung secara khusus. Serambotan dengan cita rasanya yang khas menempatkan sebagai media diplomasi budaya yang mempresentasikan Bali secara umum dan Kabupaten Kelungkung khususnya. Serambotan kerap kali disajikan dalam acara perjamuan formal yang diselenggarakan di lingkup kabupaten, provinsi, nasional,
bahkan acara perjamuan dalam event internasional. Yang keempat, fungsi edukatif. Serombotan memberikan pengetahuan kepada kita tentang keberadaan sayur serombotan itu sendiri. Mulai dari sejarah, bahan-bahan yang dipergunakan, bumbu-bumbu yang digunakan, cara meracik bumbunya, cara memasak sayurannya, cara penyajian untuk konsumsi keseharian, hingga konsumsi pada event-event penting, seperti event pernikahan, perjamuan dengan tamu-tamu penting, atau undangan-undangan kehormatan, dan lain sebagainya. Yang kelima, fungsi ekonomi. Pada sektor ekonomi, serombotan juga berperan dalam menunjang perekonomian masyarakat, khususnya bagi pedagang serombotan. Karena melalui usaha dagang serombotan yang sudah pasti laris manis setiap harinya, akan mendatangkan rezeki yang sudah barang tentu, akan dapat menunjang kehidupan ekonomi dari pelaku usaha atau dagang serombotan tersebut. Terlebih akhir-akhir ini berkembang wisata kuliner. Serombotan menjadi sebuah komoditi kuliner tradisional yang dicari oleh wisatawan lokal maupun internasional yang mengunjungi Pulau Bali. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam serombotan diantaranya, yang pertama, nilai spiritual. Serombotan dengan bahan dasar sayuran dan diolah dengan cara yang sederhana, namun mampu memberikan sebuah cita rasa yang nikmat, memberikan sebuah pelajaran akan rasa kebersyukuran terhadap keberkahan yang selalu dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, serombotan yang berkembang dari masyarakat Bali yang berlatar belakang tradisi serta agama Hindu. Maka, di saat melakukan rutinitas dalam mengolah bahan dasar hingga menjadi sebuah makanan serombotan yang siap saji, selalu diawali dan diakhiri dengan beryadnya. Salah satu yadnya setelah selesai membuat kuliner tradisional ini yaitu ngejot, yakni menghaturkan sesaji berupa nasi dan serombotan ke pemurajan atau sanggah. Hal ini merupakan bentuk kegiatan berdoa, mohon berkah dan keselamatan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nilai estetika atau nilai keindahan. Serombotan yang bahan dasarnya terdiri dari sayuran memancarkan estetika atau keindahan tersendiri. Hal ini terpancar dari warna dasar sayuran yang menjadi bahan dasar serombotan. Misalnya, kangkung yang hijau segar, sayur bayam yang hijau segar, terong bulat yang segar, kacang panjang, utik-utik, buncis, kecambah, kacang tanah, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai kecil, kelapa, minyak asli tandusan, kesemuanya memanjakan mata dan meningkatkan hasrat untuk menikmatinya. Dalam dunia fotografi, serombotan bisa menjadi objek dalam food fotografi. Terlebih dipadukan dengan kemasan saji tradisional yang terbuat dari daun pisang, akan mempresentasikan makanan khas dari Bali, khususnya kelungkung. Yang ketiga, nilai cita rasa. Serombotan mempunyai nilai cita rasa tersendiri yang tidak dapat dibandingkan dengan kuliner lainnya. Perpaduan rasa pedas, manis, asam, asin, gurih, nikmat yang bersatu padu membentuk cita rasa yang khas sehingga membuat penikmat serombotan menjadi dibuai kenikmatan. Di samping itu, di balik cita rasanya yang khas, serombotan memberikan manfaat positif bagi tubuh. Berbagai kandungan vitamin yang terdapat dalam sayuran menjadikan serombotan sebagai makanan peningkat daya tahan tubuh. Kini, serombotan kelungkung telah menjadi salah satu bagian dari wisata kuliner yang ada di Bali. Pariwisata kuliner menjangkau semua kelompok umur, karena masakan adalah bentuk seni yang dapat menjangkau seluruh panca indera. Serombotan kelungkung telah membuktikan dirinya sebagai bagian dari keanekaragaman kuliner Nusantara dan keanekaragaman makanan di bumi pertiwi Indonesia. Keragaman kuliner tradisional layaknya harta karun yang terpendam. Masih banyak yang langka dan relatif belum dikenal atau jarang dipresentasikan secara nasional maupun internasional. Serombotan kelungkung mempresentasikan kekayaan kuliner Indonesia. Bukan hanya kaya akan rasa, tetapi juga tekstur dan bahan dasarnya. Dan harus diakui bahwa kuliner Indonesia memang unik, seunik masyarakatnya yang beragam, dengan ragam sejarah yang menyertainya.